Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bahagia kalau bisa bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa sampai ke surga Allah kelak. Ya, kita tidak perlu diuji oleh kerinduan yang tak bertepi karena merindukan orang yang ada di neraka. Tapi insya Allah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus optimis bahwa rahmat Allah itu sangat luas, walaupun pada saat yang sama memang kita harus menyadari kita punya banyak kekurangan. Karena itu mari kita terus memperbaiki diri. Salah satunya adalah dengan meniti jalan untuk bisa memahami Al-Quran dengan media bahasa. Karena ini bagian dari perwujudan doa kita, ihdinas shirat al-mustaqim. Jalan yang lurus untuk memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah dengan memahami apa yang Allah perintahkan kepada kita melalui media bahasa ini. Kemudian setelah itu, setelah kita meresapi dan menghayati kesyukuran kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang pertemuan kita hari ini, mari kita juga tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kita ungkapkan dengan doa keberkahan, doa rahmah yang kita sebut dengan sholawat, sehingga cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan dan kita tidak merasa kepedean mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi perilaku kita jauh dari apa yang beliau ajarkan dengan segenap kemampuan yang kita miliki tentunya. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya Pak Adung? Mudah-mudahan sehat. Pak Adung ini ketua yang selama ini sabar sukses membimbing kita untuk melaksanakan kegiatan demi kegiatan pembelajaran. Ya, ada Bu Nursiah juga, alhamdulillah istiqomah bisa terus bergabung dengan kita. Terima kasih Bu untuk kesabarannya menunggu kami ya teman-teman sehingga bisa menyusul. Bu Anda ya dengan semangatnya yang luar biasa, dengan semangat yang luar biasa, juga kehadiran Bu Anda bisa menambah semangat teman-teman yang lain juga. Ya, ada Bu Sri Lestari ya dengan istiqomah walaupun dengan berbagai macam kekurangan yang dikeluhkan, tapi insya Allah ini tidak akan menjadi penghalang untuk terus maju bersama-sama. Bersama kita bisa dan kita bisa bersama-sama walaupun dalam suasana pandemi ini. Ada Bu Yurneli, ada Bu Sri Rosmawati juga yang sudah bergabung dengan kita pada forum diskusi Bahasa Arab Qurani 2 pada sore hari ini. Ya, Bu Yanti, Bu Firdayanti juga. Udah tolong dong. Ya, terima kasih. Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali diskusi kita ini untuk keberkahan dan kelancarannya dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat kita sampai di mana kajiannya? Assalamualaikum. Di sini. Iya, membaca dan menerjemahkan ya. Ya. Ya, membaca dan menerjemahkan. Itu yang akan menjadi. Ya, oke, baik. Itu kajian kita pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan memahami ayat-ayat Quran. Tidak hanya dari segi makna, bentuk kata, jenis kata, posisi kata, juga yang akan menjadi perhatian kita, yang akan menjadi perhatian kita pada pelajaran kita ini adalah berkaitan dengan apa? Dengan fi'il mabni lil majhul. Ya, fi'il mabni lil majhul.
Mabnil. Mabnil. Apakah ayat ini sudah kita kaji? Sudah ya? Baru dengar ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini ya sekarang ya, Al-Baqarah 83 ya. Sudah tuh Sudah juga. Oh iya, betul ini sudah. dia umma izila la tanfa'u syafa'ah. Itu di nomor 2 ya, baca dan paham. Ini juga sudah ya, Al-Hajj ini 39 juga sudah kita bahas. Nah, ini juga sudah ya. Ini dia nih. Ibrahim 23 ya. Sudah. Ibrahim wa. Ya, Ibrahim 23. Halaman berapa, Pak? 23 yang akan kita bahas. Kemudian berikutnya Az-Zumar 44, mudah-mudahan. Kemudian Al-Hadid 5. Ya, kemudian berikutnya Toha 109, Al-Baqarah 48. Ya, kemudian berikutnya An-Nisa 126, Al-A'raf 156, dan seterusnya. Ini adalah ayat-ayat yang akan kita kaji pada sore hari ini. Baik, Ibu-ibu. Pak Guru, yang Ibrahim 23 belum, Pak Guru? Surat Ibrahim 23 belum? Ya, itu yang akan kita bahas ya. Tadi udah sebutin Pak Guru. Ibrahim 23. Baik. Mari kita baca bersama-sama untuk mengawali terlebih dahulu. Ya, ini Halaman 42, Ibu. 43 kita baca, lalu satu ayat kita baca, lalu kita berbagi pemahaman, kita berdiskusi dan kita mendalaminya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha bi'izni rabbihim. Baik ya. Coba dilihat di situ ada kata udkhila, ya ini artinya ini yang sedang dilatihkan. Kemudian bi'izni, ada ungkapan irni ya, pada bi'izni. Enggak, ini tadi enggak ada suaranya. Pada ungkapan bi'izni rabbihim, itu juga katanya. Silakan, ada yang sudah siap untuk berbagi pemahaman? Wa udkhila alladzina amanu wa 'amilus sholihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bi'izni rabbihim. Kalau ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu, sebelum membagi pemahamannya, kita beri kesempatan untuk mengkonfirmasi kira-kira apa yang perlu dibahas sehingga pemahaman kita menjadi lebih meningkat. Lakum in koi kila lakumul warji'u. Nggak ada? Silakan. Ada yang mau berbagi terlebih dahulu? Saya coba ya Pak Guru. Silakan Bu Ros. Ya. Siapa nih? Ya Bu Ros, silakan Bu Ros. Ayo Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu Ros, minum dulu Bu Ros. Dia baru selesai makan, belum minum. Iya benar, belum minum. Udah nggak apa-apa. Tuh, kalau udah kumpul kan sama teman-teman, Bu Ros sampai lupa minum tuh. Kalau udah kumpul sama teman-teman. Saya aja lupa makan. Luar biasa ini, luar biasa ya. Habis disuntik malas makan. Satu-satu dulu Pak Guru ya. Silakan. Wa udkhila, dimasukkan alladzina yang amanu, orang-orang beriman,
wa amilus solihat, dan berbuat soleh. Kebaikan. Orang-orang yang berbuat soleh. Jannatin jannatin tajri. Suaranya nggak Jannatin keras, Bu surga. Ros. Suaranya Bu Ros. Oh ya, jannatin. Kedengeran? Ya. Jannatin surga. Tajri, mengalir. Min tahtiha, min dari tahtiha, bawahnya. Air. Al-anharu, sungai. Khalidina, di dalamnya. Khalidina, Kekal. masuk. Khalid. Fiha, Mereka di kekal. dalamnya. Biizni, dengan izin Rabbihim, Tuhan mereka. Iya, bagus. Khalidin 3 huruf dasarnya apa? Kho, lam, sama dal. Itu bermakna Masuk. oke, masuk. Kalau udkhila Masuk juga. Oh, dimasukkan. iya, Dimasukkan. ada 3 huruf yang sama ya. Iya. Baik. Kalau ada ini nih, kalau ada ini, nah ibu-ibu nih sayur. Kalau beli sayur dari pasar, itu biar itu apa nasibnya sayur kalau dia dimasukkan, gitu ya? Kalau dia dimasukkan ke dalam kulkas dengan tidak dimasukkan di dalam kulkas. Dimasukin Daya kulkas awet. jadi segar. Awet, Awet. yang mana Awet. yang awet? Yang Dimasukkan kulkas. Bagus. Kalau awetnya lama banget, apa namanya, Pak? Kekal. Kekal. Iya, Kekal. baik. Itu ya kata Khalidin ya, kata Khalidin. Kekal. Ya, jadi artinya kekal karena itu ada kaitannya dengan sudah masuk ke dalam. Ya, kata Khalidin. Tapi bagus ya itu prediksi Bu Ros bahwa Khalidin dengan udkhila itu 3 huruf dasarnya sama gitu. Bagus, kenapa? Memancing saya untuk mencari dalam waktu singkat apa hubungannya ya antara masuk dengan jadi kekal gitu. Ingatlah saya ini ibu-ibu. Dimasukin ke kulkas. Iya, biar segernya awet ya, segernya kekal itu ya dimasukkan. Jadi ada masuk dan kekal. Nah, ikan juga kan begitu ya. Kalau dia masuk di dalam air bisa bertahan lama, tapi kalau udah keluar dari air bakal busuk. Baik, silakan. Apa makna yang bisa dipahami? Wa udkhilal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Suaranya meredup, Bu Ros. Orang-orang yang beriman dan berbuat soleh dan beramal soleh dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Belum disusun lagi nih Pak Guru. Ayolah, susun. Mulai dengan itu tadi ya, seperti biasa ya, kalau untuk menyusun pakai bantuan subjek, predikat, objek, keterangan. Subjeknya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Doang. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iya. Dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana kondisi surga tersebut? Ke dalam surga yang kekal. Surganya yang kekal. Ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Bagus. Yang bermakna di dalamnya yang mana? Tidak ada sih. Oh, kalau gitu nggak usah. Kalau nggak ada susah nanti. Kalau nggak ada ngutang nanti. Kalau nggak ada terus dipakai ngutang. Fiha ada fiha di dalamnya. Tapi saya menyusunnya di sini gini. Fiha itu kan sudah di kalimat yang berbeda itu ya. Iya makanya
dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dimasukkan ke dalam surga yang mengalir tahtiha, di bawahnya, Ya. di bawahnya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi yang mana itu subjek, yang mana predikat antara sungai dengan apa? Yang sungai dengan mengalir itu mana subjek, mana predikat? Kan subjeknya tadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan bukan. Itu tadi beramal soleh. pemandunya adalah ya, pemandunya adalah antara mengalir dengan sungai itu ya. Subjeknya yang mana? Oh, subjeknya itu sungai. Iya, bagus. Sungai mengalir. Mengalir. Lalu yang dialiri Sungai apa? mengalir. Air yang dialiri mengalir dalamnya surga yang mengalir. Kalau subjeknya adalah sungai, kemudian mengalir adalah predikat, kira-kira objeknya apa? Subjeknya orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya Air. itu ya, apa itu? Sungai itu mengaliri orang-orang yang beriman, begitu Bu Sri Lestari? Enggak. Nah, kalau begitu bukan itu objeknya berarti. Sungai yang mengalir. Subjeknya kan Tahtiha. sungai, Sungai ya? ya. Subjeknya sungai. Sungai Sungainya ngapain? Mengalir. mengalir. Objeknya apa? Mengalir Polidina kayaknya. Mengalir di dalam. Tahtiha, Oh, di bawah. Apa di artinya? bawahnya di mengalir. Di bawahnya. bawahnya Di mengalir. bawah itu bukannya keterangan di bawah. Keterangan. Di bawah Di keterangan. atas, di depan, di belakang, itu Iya, bukannya keterangan. keterangan. Terangan tempat. Ya, keterangan tempat. Kalau begitu jangan disebut objek dong ya. Jadi Polidina. orang-orang beriman dan beramal soleh. Bu Sri Lestari jangan loncat diskusinya. Gantian. Nanti agak-agak ini nih, kalau loncat diskusinya nggak ketemu poinnya. Saya minta Poinnya Mengalir, adalah mengalir. objeknya apa, gitu ya. Objeknya apa? Subjeknya sudah ketemu, yaitu sungai. Predikatnya sudah ketemu, yaitu mengalir. Objeknya nih yang belum kita ungkapkan. Ada di situ sih, ada di situ. Yang mengalir. Kekal. Kan kekal. Kekal itu sudah kalimat lain ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Oh, Apa cirinya ini sih sudah lebih mudah. Kalau di dalam Al-Quran sih nggak ada koma ya. Kalau dalam Al-Quran sih nggak ada koma. Tetapi ini karena kepentingannya untuk belajar ya, melatih, kita memahami sudah ada koma. Itu artinya itu udah wilayahnya beda gitu. Jawabannya ada di situ. Jawabannya ada di situ. Ketemulah salah satu yang ada di situ. Surga. Jannatin, surga. Nah, oke, bagus. Ya, Objeknya itu. jannat. Nah, coba sekarang nih, coba ya. Nih, ada yang sudah ngeh belum apa yang kita maksudkan di sini? Yang kita pahami sebagai objek dengan yang kita pahami sebagai subjek, mana yang lebih dahulu disebutkan? Ini ada surga. objek dulu, Pak Guru. Oke, bagus. Ya. Nggak Surga, paham ya. mana arahnya kalau begitu? Iya, iya. Kalau nggak paham tanya Pak Adung nih. Apa Pak Adung? Surga ada sungai mengalir di bawahnya. Enggak loncat Bu, enggak loncat Bu. Diskusinya enggak loncat dulu. Fokusnya kita sudah ketemu, subjeknya sudah, predikatnya sudah, objeknya sudah. Oke, itu udah ya, kan bagus ya. Subjek, kemudian subjek sungai, kemudian predikat mengalir, ada di situ ya, ada di situ ungkapannya. Kemudian objeknya surga. Oke, udah ketemu nih. Sekarang kita lihat kemudian mana yang lebih dahulu muncul. Ternyata objeknya dulu yang lebih dahulu muncul dibandingkan dengan subjeknya. Ada makna apa? Itu yang saya bilang kita tanya kepada Pak Adung. Makna. Tanya Pak Adung dulu ya. Tanya Pak Adung dulu nih.
Aduh. Karena beliau ingin itu kita bantu untuk mengingat terus ada di situ. Apa Pak Adung? Jadi dimasukkan dalam surga yang mengalir di Enggak bawahnya. begitu, Bu. Enggak begitu, Pak Adung. Loncat itu. Itu Apa, diskusi Pak, jadi loncat. Itu tadi kalau ada objek ya lebih dahulu gitu ya. Ada objek lebih dahulu dibandingkan subjek. Itu tuh apa itu yang kita pelajari dari situ? Bu Anda nggak sabar. Bu Jadi Anda. surga, Pak Guru. Surga Apa, Pak Adung? yang mengalir di bawahnya itu, Pak Guru. Adung apa? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pak Adung mah loncat itu mah loncat. Nggak boleh dari tadi, nggak boleh itu Pak. Loncat. Bukan itunya yang nggak boleh, loncatnya yang nggak boleh. Bukan itunya yang nggak boleh. Bukan itunya nggak boleh, loncatnya ini. Baik, yang lain. Apa ilmu kita? Mana pasif ya Pak Guru? Nah, itu Pasif. dia. Mana pasif? Kita Pasif. tunggu. Itu dia yang kita tunggu-tunggu, bahwa ketika kita menemukan fenomena seperti itu, maka di dalamnya ada makna pasif. Ya, silakan Bu Ros dipakai untuk Surga memperbaiki yang kata-kata dulu dialiri ya. sungai. Surga dialiri sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke dalam surga yang dialiri di bawahnya sungai-sungai. Fokus dulu Bu Ros ya, fokus dulu. Ya. Subjek, predikat, objek. Soal keterangan waktu itu nanti. Cara berpikirnya nggak usah loncat, nggak usah diborong sekaligus. Ini jadi pemborong nih. Kita cicil aja dulu. Kita cicil dulu. Nanti kalau sudah ketemu subjek, predikat, objek muncul dulu, kemudian melahirkan pasif. Baru kita cari yang cocok. Kira-kira naruh di mana ya keterangan waktunya gitu. Sungai yang dialiri Di bawah. Bu Ros yang solihah, yang pintar. Surga. Keterangannya nanti dulu. Jadinya gimana Pak Guru? Bu Ros sadar Surga. mana keterangannya? Di bawah. Ntar dah. Ditutup dulu, Iya. Ntar Iya. dipikirin. Jadinya subjek dulu. Enggak, bukan begitu. Pokoknya di bawahnya entar dulu. Ya. Nah, coba silakan. Dari mana nih Pak Guru? Dari tadi. Dari tadi. Alazina amanu, Bu. Dari Alazina. Dari awal. Oh, dari awal. Iya. Di Dari orang-orang yang beriman beriman dan beramal soleh dimasukkan ke dalam surga yang dialiri sungai. Oke, udah dapet. Yes. Oke. Kok diem? Yang Udah. dialiri sungai. Udah itu dulu. Udah gitu Udah dulu. itu dulu kan. Udah itu. Dialiri sungai. Nah, baru sekarang mau ditaruh di mana itu di bawahnya gitu. Mau ditaruh di mana? Bikin yang enak lah, bikin yang enak. Di mana posisinya Dialiri sekarang sungai. itu? Ini mau taruh di mana? Ini punya bunga nih, saya punya bunga nih. Kira-kira bunga ini ditaruh di hidung gitu, taruh di telinga, apa ditaruh di mata, apa taruh di kepala, atau ditaruh di bibir gitu kira-kira. Coba. Ibu-ibu yang lain kalau sudah ada ide boleh. Tapi jangan terlalu jauh bergeser ya dari tadi. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke dalam surga yang dialiri sungai. Nah, cuman di sini belum Dialiri ditempatkan di mana sungai. nih. Di bawahnya ini mau ditaruh di mana ini? Ya. Di dekat surga. Enggak, Setelah surga. Jangan surga ya? surga. Kan kita lagi mau naruh di bawahnya itu mau ditaruh di mana? Apakah sebelum orang-orang beriman? Kira-kira begitu. Apakah sebelum orang-orang dan berbuat baik? Apakah sebelum surga? Ataukah setelah surga? Nah, Ataukah surga ya. sebelum dialiri? Atau setelah dialiri gitu maksudnya. Sebelum dialiri Coba bagaimana jadinya? masuk ke dalam ke surga
Dari awal, Yang dari di awal biar bawahnya. enak. Dari awal Eh, biar enak. tunggu. Surga yang di dalamnya. Orang yang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke dalam surga. Yang di bawahnya dialiri sungai-sungai. Gitu. Kemudian begini, coba begini ya. Pilih nih, saya bantu ya. Pilih mana lebih enak kita mengatakan surga-surga yang bawahnya dialiri atau surga-surga yang di bawahnya dialiri. Mana yang lebih enak? Surga-surga yang di Surga-surga bawahnya yang di bawahnya dialiri. dialiri. Oh, begitu. Kalau saya nggak pakai di. Double Yang di. bawah, Karena yang dua kali itu muncul di-nya. Gitu. yang Kalau bawahnya saya dialiri. yang bawahnya gitu, bukan Dialiri. yang di bawahnya. Gitu. Yang bawahnya dialiri. Gitu. Tapi kalau ibu-ibu, bapak lebih suka yang di bawahnya dialiri, monggo. Tapi kalau saya, Yang bawahnya dialiri. yang bawahnya berarti bukan Dialiri. bukan atasnya gitu ya, bukan tengahnya, tapi bawahnya ini. Ya, yang enakan gitu, Pak Guru. bawahnya dialiri sungai. Yang bawahnya dialiri sungai-sungai. Ada pertanyaan ibu-ibu? Pak Guru, saya tanya, itu dialiri kok ada fungsi ya? Maksudnya dari mana ya ada kata dialiri bukan mengalir? Karena dia Padung udah paham? Tugas Padung tadi? Saya belum paham nih. Padung juga nih, ahlinya juga belum. Baik. Subjeknya apa, Bu Nur? Subjeknya kan tadi ini amanu. Jangan. Kita tadi diskusi kita nggak begitu tadi. Orang-orang surga. Yang di bawah, yang dari atas. Bukan itu. Ada yang ingat tadi subjeknya apa? Sungai. Oke, bagus. Predikatnya mengalir. Predikatnya mengalir. Objeknya apa? Surga. Jannat. Ya. Jadi surga. Sungai mengaliri surga. Gitu, logikanya begitu. Lalu tadi kita tanya, mana yang lebih dahulu muncul? Objeknya atau subjeknya? Objeknya. Mana Bu? Ya, tapi kan kalau dialirin. Paham itu karena perubahan posisi, tapi nggak ada yang mencirikan ya di dalam kalimatnya. Ntar dulu. Komennya ntar dulu. Sudah ya? Itu bahwa subjek sudah tahu, predikat sudah tahu, kemudian objek sudah tahu. Lalu pertanyaannya, mana yang lebih dahulu muncul? Objek. Nah, coba Bu Nur sebut makna-makna yang mencirikan pasif dalam bahasa Arab apa saja? Makna-makna yang mencirikan pasif pertama. Ya. Di fiil madi awal pertama bertanda doma sebelum akhir terus kemudian di bentuk dua pertama doma huruf pertama sebelum akhir a. Kemudian yang ketiga objek disebut sebelum subjek. Nah, itu dia jawaban untuk pertanyaan Ibu. Jadi dia otomatis berubah ya, maksudnya. Artinya tidak pakai otomatis ya, dalam arti bahwa kita bisa memahaminya demikian. Ya, kenapa tidak pakai otomatis? Karena kita ini berada di dalam kajian bahasa. Bahasa itu masuk ke dalam cabang ilmu humaniora, sosialnya kuat, sehingga kreativitas itu menjadi sesuatu yang biasa, bukan soal pasti seperti eksakta, seperti matematika. Berarti orang yang menerjemahkan guru
ini orang yang punya nalar tinggi nih kayak Buros, soalnya kalau saya tuh ngelihatnya oh di mana kalimat yang menandakan fasib nih kan istilahnya sama kalau Pak nggak Guru tadi. tergambar berarti saya nalarnya nggak kurang cepat nangkep bahwa oh perubahan posisi ini bisa Orang dirubah teknik. kali ya gitu. Ya, Pak Guru. baik gitu ya. Kalau tadi sudah selesai sih, yang kalau tadi makna perkata itu sudah, itu sudah. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ada, sekarang silakan Bu Ros. Apa makna yang cocok untuk kita gunakan menyampaikan pemahaman kandungan dari akhir dari surat Ibrahim, khalidina fiha biizni rabbihim. Yang kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Yang kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Oke, bagus. Coba sudah dipertimbangkan subjek, predikat, objeknya? Belum. Ya kekal di dalamnya. Apa ya? Mereka kekal di dalamnya. Terus? Dengan izin Tuhan mereka. Iya, bagus. Kira-kira apa makna dengan di sini ya? Kata lain yang bisa diungkapkan. Ada lain? Ada itu saja yang terpahami? Oke, kalau tidak ada, maka itulah dia makna yang bisa kita ungkapkan dari surat Ibrahim 23. Bagaimana Ibu, Bapak sekalian, apa ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan sebelum kita lanjut ke surat dan ayat berikutnya? Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan kajian kita. Berikutnya Az-Zumar 44. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Qulillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ardh tsumma ilaihi turja'un. Ya, silakan Ibu, Pak sekalian, kalau ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu, sekarang saatnya supaya nanti pada saat kita masuk ke sesi berbagi, kegiatan itu mulus karena apa? Karena tidak ada yang interupsi dengan pertanyaan makna. Silakan. Miliknya kerajaan. Oke, kelihatannya Bu Sri Lestari sudah lewat dari sesi bertanya. Beliau ingin segera berbagi pemahaman. Silakan Bu Sri Lestari. Tahunya seperkalimat aja. Enggak apa-apa, Bu. Jika Ibu merasa bisanya sampai di situ, silakan. Kan dibantu Bapak ya. Iya, semua juga. Kita kan ini kita keluarga bahagia yang kecil. Kita mini keluarga bahagia yang kecil. Ada berapa anggota aktif kita, Bu Nur? Seharusnya 12. Pak Guru seharusnya 12, tapi Bu Tri kan kayaknya saya amati berapa yang terakhir ini nggak aktif. Jadi 11. Ya. Oke, baik. Bisa bikin kesebelasan Pak Adung. Kipernya Pak Adung ya, kipernya Pak Adung. Kipernya Pak Adung. Saya cadangan ya, bukan cadangan. Saya wasit. Enggak dong, kalau wasit mah harus dari yang lain. Saya nyimak aja deh Pak. Saya nyimak aja deh. Oke, bagus. Terima kasih. Kalau Bu Sri memutuskan ingin menyimak, silakan ibu-ibu yang lain. Saya coba ya Pak Guru. Ya, silakan. Cuma mau ngomong aja. Bu Nursia, silakan. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Kul lillahi syafa'a. Kul, katakanlah oleh kamu kan domirnya. Ya. Kamu Kepada Allah. Lillahi, kepada Allah atau bagi Allah, kepunyaan Allah, li itu kepunyaan Allah, syafa'ah pertolongan, jami'an itu semua. Ya, oke, bagus. Lahu
Lahu baginya mulku kerajaan, samawati langit dan bumi. Ini nggak kelihatan seartinya. Summa kemudian apanya yang menutupi? Gambar Pak Guru. Oh, gambar. Sebentar. Fotonya. Kalau sekarang gimana? Masih artinya nggak apa-apa lah, di buku ada. Sebentar. Kalau sekarang gimana? Masih Pak Guru, ini posisi artinya. Untuk berarti memang berbeda itu ya. Ya. Ibu komputernya. Milih apa namanya? Pilihan kelihatan cuma sampai lahu mulku samawati aja, Pak. Kalau di HP kelihatan. Oh iya. Ya, itu pilihan itu perangkat masing-masing. Iya. Perangkat masing-masing bisa dipilih mau pakai apa, melihat ini dan di view-nya. Ya ampun, kok hilang sih. Dan bumi, summa kemudian ilaihi baginya turjaun, kalian dikembalikan. Iya, bagus. Nah, coba sekarang bagi menjadi 3 bagian sehingga bisa lebih mendalam. Yang pertama, qul lillahi syafa'atu jami'an. Lalu kemudian yang berikutnya, lahu mulkus samawati wal ard. Kemudian yang terakhir, tsumma ilaihi turja'un. Kita mulai dengan bagian yang pertama, Bu Nur. Bahasa Indonesianya saja bagaimana? Kamu katakanlah kepunyaan Allah, kamu katakanlah semua syafaat itu kan pertolongan ya, pertolongan semua. Kepunyaan Allah, pertolongan semua. Gitu. Kamu katakanlah jangan semua. terlalu terpengaruh oleh urutan dalam ini ya, Bu. Jangan terlalu terpengaruh oleh urutan dalam bahasa Arab ya. Artinya urutan dalam bahasa Arab dipahami, tidak sepenuhnya diikuti gitu. Iya. Saya mau tanya, yang diterjemahkan per koma ini atau secara keseluruhan? Per koma. Yang tadi saya sebut 3 bagian. Katakanlah oleh kamu pertolongan Allah semua adalah semuanya pertolongan kepunyaan Allah gitu, bagi Allah. Syafaat Allah. Bagaimana jadinya? Gitu Pak Guru. Bagaimana? Katakanlah kamu pertolongan, semua pertolongan adalah kepunyaan Allah. Iya, bagus. Bu Nur, dalam pemahaman Ibu yang subjek itu, katakanlah apa kamunya? Kamu. Oke, bagus. Kalau dalam bahasa Indonesia, mana berarti yang lebih dahulu muncul? Kalau ini predikatnya nih yang muncul nih, Kul. Tapi bahasa Indonesia gimana? Bahasa Indonesia standar. Kalau di sini katakanlah oleh kamu kan, jadi kamu katakanlah juga kan. Iya, juga, begitu jadinya. Kamu katakanlah. Terus gimana jadinya berikutnya? Yang dilahu itu atau masih yang dilahu kan sekarang Pak Guru? Belum, kita masih di kulillahi syafa'atu jami'an. Jadi katakanlah oleh kamu. Kembali lagi oleh kamu. Kamu katakan. Iya. Kamu katakanlah semua pertolongan kepunyaan Allah. Iya, bagus. Jadi di dalam konteks itu yang Ibu anggap sebagai subjek itu pertolongan ya? Subjek, bentar kan katakanlah, syafa'ah pertolongan. Semua subjek ya? Subjek ya, yang Ibu pahami sebagai subjek itu ya? Iya. Oke, bagus. Berarti lillah ini sebagai apa? Objek ya? Objek. Predikatnya mana kalau lillah itu sebagai objek? Lillahnya keterangan. Kan kalau predikatnya kan perbuatan ya, berarti tidak semua. Predikat semua itu ya? Tidak semua. Predikat itu intinya dia adalah keterangan untuk subjek.
atau keterangan untuk pelaku. Berarti kalau bisa begitu pertolongan ke subjek, keterangan untuk pelaku. Berarti kul yang tadi predikatnya. Predikatnya kul, nggak terlalu jauh kalau begitu. Kan nggak ada hubungannya antara syafaat dengan kul. Oh, lillah. Oke, bagus. Nah, coba sekarang ini. Ibu melihat ada posisi yang bertukar nggak? Ada. Oke, bagus. Apa yang teringat kalau ada posisi yang bertukar? Itu tadi, makna pasif. Kalau makna pasif tadi kita kunci di objeknya duluan. Gitu ya. Oh, perubahan posisi berarti penegasan ya? Nah, pintar Bu Nur. Nah, pakai apa dong untuk mengungkapkan itu? Hanyalah. Nah, pintar. Bagaimana pintar ya Pak Guru? Pintar ya Pak Guru. Pintar. Gitu. Nah, terus jadi gimana Pak Guru? Ya silakan dipakai gitu bahwa Ibu memahami bahwa di sana ada penegasan. Nah, coba diungkapkan gitu pemahaman itu. Pertolongan berarti pertolongan tadi yang pertolongan hanyalah. Tapi jangan terlalu jauh loncatnya ya, jangan terlalu jauh loncatnya. Tetap seperti yang sudah dipahami tadi ya, yang sudah dipahami tadi itu di-keep dulu, disimpan dulu, dipakai. Tinggal ditambahkan nih satu unsur yaitu penegasan gitu. Semua pertolongan Allah, semua pertolongan hanyalah milik Allah. Hanyalah milik Allah. Nah, begitu dong. Jadinya tinggal nanti kalau ada orang nanya, Bu Nur dari mana hanyanya? Tuh. Ibu jawabnya gimana? Tadi karena ada pertukaran posisi tadi, lalu timbul kata penegasan. Nah, itu tuh keren itu kalau bisa begitu. Saya nggak akan bayangkan ya, nggak bisa bayangkan Ibu bisa berkata begitu kalau kita nggak belajar bersama tuh. Paling jauh nanti dari mana ya hanya ya? Oh dari li kali. Itu kali ya bisa juga kalau kali emang kali-kali gitu. Oke, sudah itu bagus. Mari kita lanjutkan berikutnya. Lahu mulkus samawati wal ard. Atau ada yang lain, ada yang ketinggalan informasi yang lain. Padung kelihatannya merenung terus Padung. Gimana Padung? Bisa ikut nggak? Bu. Pertolongan. Yang lain bisa ya? Bisa ya? Ikutin bisa ya? Pak. Oke, baik. Lahu. Nah, baik. Miliknya kerajaan. Nah, kalau Bu Sri Lestari itu loncat lagi. Lain cerita. Ya, Bapak loncat lagi sih. Loncat lagi. Tadi Bu Nur nggak pakai itu maksud saya. Coba kita dengarkan ya. Apakah gitu ya? Coba Bu Nur. Kepunyaannya lahu ini. Bukan, sebentar dulu. Yang tadi. Yang di depan ini. Dari awal Bu. Semua pertolongan hanyalah milik kulnya belum. Kamu katakanlah semua pertolongan hanyalah milik Allah. Begitu Pak Guru. Iya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Lahu mulkus samawati wal ard. Saya ya Pak Guru. Boleh yang lain juga boleh. Ya udah saya teruskan ya. Silakan. Lahu baginya mulkus samawati, kerajaan di langit, wal ard dan di bumi. Summa kemudian ilaihi kepadanya turjaun kalian dicicil Bu, kalian 1 koma Bu. Sampai habis. Kepunyaannya kerajaan langit dan di bumi. Bagus. Dan bumi. Sekali lagi apa? Baginya kepunyaannya kerajaan di langit dan bumi. Bagus. Sudah dipertimbangkan subjek, predikat, objeknya, Bu? Belum kali ya, belum. Nah, coba. Ya, biar terasa ada peningkatan ya. Kalau yang tadi kan baru level awal.
yaitu arti kata. Ya gitu, itu baru level pertama ini. Gitu. Ini kita coba tingkatkan kepada apa? Kepada bentuk, jenis, posisi gitu ya. Berarti kita berlihat dari ininya nih rokoknya, dari apa tanda cirinya, berarti kerajaan di langit dan bumi, kepunyaannya. Iya, bagus. Yang bermakna di yang mana? Enggak ada sih di coba ditahan dulu. Kerajaan Ditahan dulu kalau begitu. Coba ini kerajaan bilang. Coba ini ya, coba begini, bandingkan. Mana lebih besar kalau kita mengatakan kerajaan di langit dengan kerajaan langit? Mana yang lebih besar? Kerajaan yang lebih enak kerajaan kalau lebih besar kerajaan langit. Betul. Begitu juga bedanya kalau kita mengatakan kerajaan bumi, kerajaan di bumi. Mana yang lebih luas? Lebih luas kerajaan bumi. Nah, itu lebih cocok. Allah punya kerajaan bumi, manusia punya kerajaan di bumi. Gitu. Yang benar, Ibu. Ini nalar ini. Maka kita hilang itu ya. Serap, sorop, nalar, ibadah. Nggak cukup belajar bahasa hanya ngandelin kamus gitu. Ini artinya ini artinya ini gitu. Bagaimana jadinya? Kerajaan langit dan kerajaan bumi kepunyaannya. Iya, bagus. Masih ada terjadi seperti yang tadi, posisi yang bertukar? Ada. Berarti pakai hanyalah kepunyaannya. Siapa Guru? Iya, sobat. Kerajaan langit dan kerajaan bumi hanyalah kepunyaannya, kepunyaan Allah. Nya siapa? Allah. Ini Allah. Iya, bagus. Nah, coba ini sekarang nih ya. Anggap tapi yang tadi udah paham ya Ibu-ibu semua? Insyaallah. Nah, baik. Sekarang kita dari segi keindahan ya, dari segi keindahan. Keindahan ini. Jangan buang yang tadi, pemahaman yang tadi jangan buang, tetapi ini kita mau lihat dari segi keindahan ini ya. Kita mengatakan bahwa nya-nya adalah ya Allah gitu. Kalau pakai pemaknaan yang tadi, kita taruh Allahnya di belakang. Gitu ya. Begitu bukan? Iya. Karena kita mengatakan kepunyaannya itu di belakang tadi. Nah, coba sekarang ini biar lebih terasa indah, Allah Tuhan kita taruhkan, kita letakkan di awal dari kalimat kita. Kepunyaannya lah. Berarti gini ya Pak Guru ya. Allah pemiliknya lah kerajaan langit dan bumi. Bu Sri Lestari, mohon maaf tadi saya mendengar Bu Sri Lestari mengatakan ingin jadi pendengar saja. Jadi suaranya jangan terlalu keras ya Bu. Kalau saya bilang begini, Allah kepunyaannya kerajaan langit dan kerajaan bumi. Boleh. Tapi apa ada Allah di situ? Kurang enak ya? Betul, makanya kita diskusikan. Iya, makanya kita diskusikan ini. Maka kita diskusikan. Bagus itu ada perasaan gak enak. Apa ada Allah di situ? Nggak ada. Kan tadi kalau kita nggak ada kata Allah nggak ada. Yang ada di situ apa? Berarti maknanya apa? Nya. Kalau di awal kalimat kira-kira bagaimana jadinya? Berarti kepunyaan hanya kepunyaan. Nya kalau di awal gimana jadinya? Dia ya. Oke, bagus. Bagaimana jadinya? Dia di awal artinya tidak harus paling dulu ya, tergantung yang lain ya tadi. Berarti gini, kerajaan langit. Ingat taruh ya. Kepunyaan dia. Itu kan Pak Guru. Taruh dianya di awal. Dia
dia mempunyai, berarti Oke, berubah. coba terus. Dia mempunyai kerajaan langit dan kerajaan bumi. Kasih penegasan. Oh, dia mempunyai, Taruh di awal penegasannya. Dia taruh di awal penegasannya. Hanya dialah mempunyai kerajaan langit dan kerajaan bumi. Oke, sukses. Kenapa sih tengah berpikir keras itu Pak Guru udah maksimal. Udah maksimal itu. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi adab kita, kata kita, sopan santun kita dalam berbahasa itu dapat tuh. Apa sopan santunnya? Saya nggak naruh Allah di belakang. Tapi taruh di belakang juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa gitu. Tapi ini kan lihat coba ayatnya. Itu. Coba lihat ayatnya. Dan itu luar biasa gitu loh, ibu-ibu, bapak. Dalam arti begini. Padahal kalau menurut bahasa ya, subjeknya itu kan mulkus samawati wal ard. Tetapi yang muncul dahulu adalah lahu, predikat. Karena ini kan coba, kalau kita bicara soal penciptaan, soal kejadian, mana lebih dahulu ada antara Allah apa langit? Allah. Maka cocoklah bahasa Arab begitu. Gitu. Allah dulu. Maka cocoklah begitu. Begitu juga halnya dengan tadi lillah kemudian syafa'ah, gitu ya. Karena itu kalau mau dapat syafaat, deketin dulu Allahnya, gitu. Allahnya dulu, baru syafaat. Jangan dibalik. Oh, nyari syafaat, tapi tidak nanya apakah ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu. Oke? Gimana begitu? Bisa kan kita memahaminya kan? Walaupun tadi kata Bu Nur kita berusaha keras ya berpikirnya. Oke, berikutnya kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada silakan di yang terakhir. Summa ilaihi turja'un. Kemudian baginya kalian dikembalikan. Ya oke, bagus. Subjeknya apa? Subjeknya kalian. Oke, bagus. Predikatnya? Dikembalikan. Oke, keterangannya? Baginya. Coba ungkapan dalam bahasa Indonesia, subjek, predikat, keterangan. Berarti subjek dulu ya. Kalian dikembalikan, kepadanya. Oke, bagus. Tapi coba ingat tadi ya, ada posisi yang bertukar? Ada. Oke, bagaimana jadinya? Kalian dikembalikan hanyalah kepadanya. Iya, bagus. Nah, coba kalau pakai tadi sopan santunnya, nyaknya siapa? Dia. Kepada dia. Siapanya? Siapa dia? Allah. Coba ditaruh di bagian-bagian awal. Coba. Kepada dialah kalian dikembalikan. Iya, bagus. Hanyalah kepada dia kalian dikembalikan. Iya, bagus. Bisa begitu ya. Bisa dengan yang ungkapan yang tadi awal, kalian dikembalikan hanya kepadanya, atau tadi hanya kepada dialah kalian akan dikembalikan. Iya. Ya, lupa akannya ini kan anunya mudhari akan. Ya, tapi bagus kan? Dalam arti begitu saya mengatakan akan, ibu langsung connect tuh. Oh iya, ini kan mudhari ini. Gitu. Bagus ya. Terima kasih Bu Nursia untuk partisipasi aktifnya. Ibu-ibu, Bapak, apa kita kita lanjutkan ya? Kita lanjutkan. Ini ayat berikutnya ini sama ya. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Ini berbeda di al-umur saja ya. Apa makna al-umur? Ya, urusan. Ini tunggal apa jamak? Jamak. Iya, oke, bagus. Tunggalnya apa? Umur. Amr.
Iya, bagus. Ada yang ingat amr. Ada yang ingat amr itu punya 2 jamak yang sudah kita pelajari? Amir. Oke, bagus. Ada yang ingat? Amr itu jamaknya bisa awamir, jamaknya bisa umur. Kalau amr jamaknya awamir, maknanya apa? Pimpinan pemerintah. Oke, yang lain? Amr kalau jawabnya jamaknya awamir, maknanya apa? Masih? Ya, betul. Tadi ada kaitannya dengan yang Bu Nur tadi sampaikan. Ada lagi yang diingat? Pemerintah. Oke, bagus. Sudah mendekati apa yang kita sudah pelajari? Ada? Oke, bagus ya. Jadi, yang pernah kita pelajari bahwa amr kalau jamaknya awamir, maknanya perintah. Ya, ya sedikit ada sedikit ini ya, agak beda sedikit ya dengan pemerintah. Ya, mirip ya, memang serupa tapi tak sama. Itu bermakna perintah-perintah. Misalnya, namanya takwa itu apa? Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pak Adung ingat apa kata khotib ketika mengatakan demikian? Bahasa Arabnya apa? Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Apa ungkapan Arabnya? Lupa, Pak Guru. Ya, baik. Bu Anda ingat? Kopi. Apa? Ittaqullah. Ya, oke. Lanjutnya lagi. Mana takwa? Mana takwa? Melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Oke, bagus. Nanti insya Allah kalau ibu-ibu, bapak ketemu lagi, ini akan membantu. Apa katanya nama makna takwa adalah imtithalu awamirillah. Bora sudah ingat? Iya. Terus. Ya, terus kanan, kiri. Parkir. Balas. Bisa lupa. Ya, imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Insyaallah nanti kita akan temukan pada pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Tapi tadi bagus, ada yang mengingat bahwa amr ada yang jamaknya awamir, itu bermakna perintah. Amr ada jamaknya umur, yang bermakna urusan seperti yang sedang kita baca pada bagian ini. Oke. Baik, ada pertanyaan terlebih dahulu? Mungkin ada kendala atau ada sesuatu yang terpikirkan terkait dengan diri sendiri? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan berikutnya. Nah, Toha 109. Kita baca bersama-sama. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman. Iya. Kata adzina ya yang sudah kita pelajari ya, kata adzina. Tuh. Silakan siapa yang mau berbagi. Sebelum berbagi, kalau ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu, dipersilakan ibu-ibu, bapak sekalian. Seumpama ada yang Pak Guru, saya baru bisa berbagi makna perpotong, silahkan gitu ya. Selalu ada manfaat untuk yang berbagi karena dengan berbagi itu untuk menambah apa yang kita miliki. Yauma izin tanpa ada? Baik. Nafak. Oke, coba tiga dasarnya Bu Firyanti. Tiga dasarnya nafak. Oke, kalau tiga dasar sebut huruf aja Bu, biar lebih mudah. Nun, fa, ain. Oke, coba kalau dia jadi bentuk 4 Bu. Bentuk 4. Nun, fa, ain. Kira-kira kalau bentuk 4 jadinya apa? Nafak.
Naik, turun. Nah, gitu. Naik, turun. Nafa'i. Naik, turun. Naik turun. 4 huruf. Huruf yang kedua, alif, itu naik. Setelah itu turun tuh i. Turun. I turun. I turun. I turun. Turuni. Nah, udah naik tuh. Turuni. Nah, oke, udah dapat dikit. Coba, Robbana. Tambahkan doa kita kalau mau belajar. Robbana. Zidna ilman nafi'an. Apa maksudnya ilman nafi'an? Ilmu yang bermanfaat. Itulah dia makna la tanfa'u. Gitu. Ya, makasih Pak Guru. Bagus. Ada yang mau berbagi untuk Toha 109? Boleh nggak Pak saya, Pak? Silakan. Semua boleh. Tapi jangan kayak tadi. Saya mau dengar aja. Tadi Pak maksudnya, tapi... bukan maksudnya tadi, bukan itu. Saya bercanda aja tadi. Iya, saya kira Ibu sungguh-sungguh tadi. Ya maaf ya, saya Pak serius banget. Saya salah paham. Yauma terpotong ya Pak ya. Silakan. Enggak bercanda kan? Yauma izin hari akhir Pak. Hari kiamat. La tidak tanpa bermanfaat atau berguna. Berguna bisa nggak Pak? Kalau Ibu mah bisa aja. Monggo, bisa aja, bisa. Yang ditanya dulu Bu nanti. Tanpa bermanfaat. Syafa'atahu pertolongan ila ke man orang ajina mengizinkan lahu berguna lahu baginya Ar-Rahman pemurah. Iya, oke bagus. Yauma izin berapa kata Bu? Yauma izin min 3 ya Pak? 3. Kata pertama maknanya apa? Izin. Kata kedua maknanya apa? Yang mana ya? Yang ada dalam pikiran Ibu tadi, yauma idzin, Ibu menduga dalam pikiran Ibu itu 3 kata. Coba kita cek and recheck. Kalau itu 3 kata, kata pertama maknanya apa? Kata kedua maknanya apa? Kata ketiga maknanya apa? Yauma itu hari ya Pak. Oke. Yauma hari. Oke. Yauma hari. Yauma hari itu izin pada hari itu. Pada hari itu tuh yang dimaksud pada hari kiamat, Pak. Oke, terima kasih informasinya. Kita kembali ke diskusi kita. Yauma idzin berapa kata? 1 ya Pak Guru. 2. Ya, tar dulu. Salah yang lain tar dulu. Yauma min ain ja. Iya, baik.
Sepertinya ada kendala di dalam ini sinyal kelihatannya. Silakan Ibu, tadi sudah perpotong ya, perpotong sudah disampaikan oleh Bu Sri Lestari. Silakan siapa yang akan melanjutkan perjuangan beliau dirangkai menjadi suatu rangkaian kalimat yang menunjukkan pemahaman kita. 1, 2, 3, sayang semuanya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ya, habis. Al-Baqarah 48 ya. Kita baca berikutnya. Mari kita baca berikutnya. Wala yuqbalu minha adlun wala hum yunsarun. Ya, silakan. Ibu-ibu sekalian, Bapak, kalau ada yang ingin dikonfirmasi, silakan dikonfirmasi terlebih dahulu. Kalau ada yang sudah siap berbagi pemahaman, mari kita dengarkan, kita resapi, kita hayati, dan kita diskusikan pemahaman tersebut. Ada? 1. Yukbal Pak Guru. Iya, bagus. 3 dasarnya kira-kira apa, Bu Yurneli? Qaf, Ba, Lam. Iya, bagus. Coba kalau ikut pola marhum, jadinya bagaimana? sebelum qabla Qaf, ba, lam. Ikut marhum. Sebelum ya? Jangan begitu, itu malah loncat namanya diskusinya. Enggak, jangan terlalu fokus ke hasil akhir. Hargailah proses. Karena kita ini, sebenarnya kalau soal akhir kita mau surga apa neraka itu Allah sudah. Ya, tapi proses yang kita usahakan itu menjadi bagian dari milik kita. Qaf, ba, lam, ikutin marhum. Kalau marhum kan dari ro, ha, mim. Ro, ha, mim bisa jadi marhum. Qaf, ba, lam bisa jadi qabla. Oke, belum tergambar. Kita ganti berikutnya. Kiri pasangannya, Kanan. atas bawah pasangannya. Bawah. Iya, ijab pasangannya. Apa? Ijab. Kayak belum pernah Ijab. menikah. Kabul. Nah, iya, betul. Apa maksudnya? Kalau kabul itu gimana maksudnya? Lupa juga ini. Kayaknya perlu diulangi nih, Padung. Sah ya, sah. Iya, sahnya aja. Bu, kalau ada orang yang ijab kabul, yang kabul itu siapa? Apakah wali atau pengantin pria? Hijab. Pengantin pria ya? Oke, bagus. Apa kata orang pengantin pria setelah ayah atau wali mengatakan aku nikahkan engkau? Ya, terima. Terima nih. Nah, ini bentar nih. Kayaknya, mohon maaf ya. Kayaknya saya mengungkap rahasia hidup orang nih. Bu Yurneli nggak pernah mengalami ijab kabul nih. Lupa. Apa katanya Padung? Kalau Padung yang mau pengalaman 2-3 kali nih, ingat nih. Apa katanya pengantin pria? Ya, terima Pak Guru. Iya, betul. Jadi kalau ijab itu dari wali perempuan. Kabulnya itu dari pengantin laki-laki. Dalam bahasa Indonesia mengatakan saya terima. Itu adalah terjemahan dari bahasa Arab qabil tu, katanya gitu. Kalau dalam bahasa Arab qabil tu, bahasa Indonesia saya terima. Qabil tu ada tu kan untuk makna saya, sedangkan qabil itu adalah bermakna terima. Tadi yang kita usahakan sebenarnya kalau ro ha mim bisa jadi marhum, maka qaf ba lam. Siapa yang bisa bantu memprediksi bisa jadi apa? Makbul ya. Makbul, betul. Ya, Bu Yurneli ingat doa yang makbul? Doa yang diterima. Nah, betul. Itu. Jadi qaf ba lam ada makna dasar
Ada mana dasar apa? Diterima. Enggak pakai di dong. Kalau namanya dasar itu Terima. terima. Maka kemudian coba lihat yuqbalu, lihat bentuknya gitu. Dia Dua. Bentuk dua. Iya. Bunyi awalnya Domah. iya, bunyi Sebelum awalnya akhir domah. fathah. Iya, bunyi akhir fathah. Padahal itu bukan bunyi, tapi itu adalah barisnya. Baris awalnya domah, kalau bunyi awalnya adalah u. Menandakan apa kalau bentuk dua, ua? Pasif. Bentuk dua, pasif. Nah, oke. Berarti terima kalau pasif jadinya? Diterima. Nah, begitu. Berarti tidak akan diterima. Bu Ros ini nalarnya cepet banget ya. Iya, Bu Ros Pentiumnya ini RAM-nya udah lebih. Beli handphonenya belakangan soalnya. Kalau kita kan beli handphonenya dulu telat belinya. masih pakai Nokia kita. Pak Bu Ros HP-nya yang zaman sekarang ini yang baru keluar. Nokia-nya sudah menghilang. Ya, HP segala umat. Ada lagi yang lain? Oke, ada yang mau berbagi? Saya Pak Guru. Ya, silakan Bu Anda, silakan. Wala yuqbalu, tidak diterima minha, di sini dari seseorang pada hari kiamat. Syafa'atun, pertolongan. Wala, dan tidak yukhadu, diambil dari seseorang, adlun, tebusan. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Iya, bagus. Itu makna perpotongnya. Coba dirangkai menjadi satu kalimat. Tidak diterima dari seseorang, pertolongan tidak diterima dari seseorang. Dan tebusan dan tidak diambil dari seseorang tebusan. Subjeknya mana? Diambil apa tebusan? Yang mana? Tebusan. Iya, berarti bagaimana jadinya? Tebusan tidak diambil dari seseorang. Iya, bagus. Lalu keterangannya, bagaimana keterangannya? Tebusan tidak diambil dari seseorang. Terus? Seseorang. Iya. Keterangan waktunya bagaimana? Keterangan waktunya tidak diambil dari tidak diambil tebusan dari seseorang pada hari kiamat itu. Iya, mau ditaruh di mana keterangan waktunya? Di depan apa di belakang? Pada hari kiamat tidak diambil tebusan seseorang. Oke, subjeknya dahulukan daripada keterangannya. Jadi subjeknya tebusan tidak diambil dari seseorang pada hari kiamat. Pada hari kiamat mau taruh di mana? Di depan apa di belakang? Pada hari kiamat di belakang. Oh, kalau orang Indonesia kalau pakai lagu anak-anak di depan tuh. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, katanya begitu. Pada hari kiamat pertolongan tidak diterima, gitu. Ya, jadi pada supaya apa? Kalau taruh di belakang, nanti nanggung ke yang kalimat berikutnya. Iya. Kalau mau di belakang sekalian. Iya. Kalau di depan aja sekalian, sehingga bisa lebih enak jadinya. Jadi pada hari kiamat pertolongan tidak diterima dan tidak diambil tebusan dari seseorang. Tebusan gitu kan subjeknya. Dan tebusan tidak diambil dari seseorang. Iya, bisa. Terus? Walahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Iya. Itu. Yang mana yang bermakna ditolong? Yunsarun. Oke, fi'il apa? Fi'il mudhari.
Oke, bisa dimunculkan itu maknanya. Yuqbalu fiil. Ya, itu bisa dimunculkan juga gitu ya. Walaupun nanti kita akan lihat nih, walaupun kita lihat ada makna dasarnya. Coba dimunculkan makna bentuk ya, makna bentuk yaitu fiil mudhari. Maksudnya gimana Pak Guru? Makna fiil mudhari munculkan. Akan sedang. Oh, ya, sedang diterima atau akan diterima atau senantiasa diterima. Pilih satu aja yang cocok dengan konteksnya. Tidak akan. Iya, bagaimana jadinya? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat tidak akan diterima. Oh iya, berat ya untuk itu ya, untuk tidak mengikuti nurutan Arabnya. Ya, pada hari kiamat, pertolongan tidak diterima dan tidak diambil tebusan. Iya, nah, terus dari seseorang. Iya. Dan mereka tidak ditolong. Tidak akan ditolong. Iya, itu. Nah, ini satu nih yang terakhir nih. Mudah-mudahan ada yang ingat nih. Mudah-mudahan ada yang ingat. Nih. Ini wa udkhila. Wa udkhila itu fiil apa? Udkhila. Fiil madin. Apakah ini berbicara dengan ya? Apakah ini berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi? Sudah. Berarti sudah pada masuk surga ya? Belum. Baru menuju. Nah, ini ilmu kita ini. Peristiwa dimasukkan ke dalam surga itu belum terjadi. Gitu ya. Kalau udah masuk surga dalam hitungan dunia, kasihan kita ya. Gitu, kasihan kita ya. Yang kasihan yang mati terakhir ya. Padahal kan nggak ada hitungan begitu gitu. Ini kan bicara tentang sesuatu yang akan terjadi. Tetapi pakai bentuk fiil madin. Kira-kira apa maknanya? Memasukkan. Kalau mekan itu kan dari ada hamzah di awal ya. Kalau begitu. Kalau hamzah itu peristiwanya belum terjadi, tapi sudah pakai bentuk satu. Oh, berarti dimasukkan. Artinya dimasukkan itu soal pasif. Dulu ini ibu-ibu kalau ada yang ingat, ini sama seperti kasus qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apa maknanya koma? Diri. Iya, kapan dibaca? Orang masuk. Setelah orang sholat. Apa sebelum orang sholat? Sebelum. Coba diingat-ingat. Ada yang ingat? Peristiwa sholatnya belum terjadi, diungkapkan dengan bentuk satu. Ajakan ya Pak Guru. Oke. Yang lain coba. Sungguh. Himbauan. Oke, bagus. Yang lain coba dicari di dalam file-file memorinya. Serukan. Ya. Diserukan. Begini dulu. Bentuk satu untuk belum terjadi bermakna ujungnya i juga nih. Bentuk hiji untuk yang belum terjadi dimaknai kelihatan. Ini mengindikasikan kepastian. Kepastian. Ya, jadi dulu ilmu kita bentuk hiji belum terjadi maknanya pasti. Pasti akan jadi orang-orang yang telah beriman dan orang-orang yang telah melakukan kebaikan pasti tapi akan nih. Pasti akan dimasukkan ke surga. Dari mana pastinya? Karena dia menggunakan bentuk satu padahal belum terjadi. Karena yang terjadi kan nanti, maka kita pakai akan. Jadi ini pemahaman ini menjadi orang-orang yang telah beriman ya dan telah berbuat baik pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Tadi feeling aja Pak Guru, pasti tadi saya bilang feeling aja. Iya.
Ya, itu artinya feelingnya lebih bagus daripada memori pelajaran kita. Itu pasti lebih cerdas, luar biasa ini. Kadang-kadang kan kita juga begitu. Kayaknya enaknya begitu Pak Guru. Bisa jadi. Feelingnya lebih kuat ya. Ya, karena ilmunya belum nyampe. Alhamdulillah kalau daya feelingnya bisa bertemu dengan daya ingatnya. Baik Ibu-ibu, Bapak sekalian, itulah kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Walaupun tidak semua berbagi, bukan karena pelit pastinya, tetapi kadang-kadang merasa sulit untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran dan dalam hatinya. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, kami mohon maaf untuk segala kekurangan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Terima kasih sekali lagi Ibu Sama-sama, Bapak. Maaf nih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.